Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibit Ana dari 2 ARMIK. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah epidemiologi TM ketiga. Penyakit merupakan suatu kondisi yang terjadi kepada individu sehingga terjadi suatu perubahan-perubahan yang struktural atau fungsional dari jaringan tubuh, dari kondisi yang mulanya normal menjadi kondisi yang abnormal. Penyakit dapat disebabkan oleh interaksi antara agen penyebab, host atau pejamu, dan lingkungan. Dalam sebuah penyakit terdapat gejala dan tanda-tanda. Gejala bersifat subjektif, hanya dapat dirasakan oleh sang penderita, sedangkan tanda bersifat objektif, sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat medis. Proses terjadinya penyakit sendiri dimulai pada fase prapatogenesis lalu ke fase patogenesis. Selanjutnya, dalam penularan sebuah penyakit dikenal beberapa istilah-istilah seperti infeksi, kontaminasi atau pencemaran terhadap air, udara, dan tanah. Lalu investasi, contagious atau penularan melalui kontak fisik, dan communicable atau penularannya melalui perantara. Selanjutnya, triangle epidemiologi. Dalam sebuah penyakit terdapat agen, host, dan lingkungan. Interaksi ketiganya berperan penting dalam resiko terjadinya penyakit dan penting dalam pencegahan suatu penyakit. Agen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor biologis, seperti mikrobiologis, jamur, dan bakteri. Makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak, dan kimia seperti pengawet, pewarna, dan yodium. Lalu mekanik seperti trauma atau luka, dan fisik seperti suhu, kelembapan, dan radiasi. Lalu, host juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor biologis seperti umur, jenis kelamin, ras, dan kekebalan. Lalu selanjutnya faktor sosiologis seperti tingkat sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Interaksi antara agen dan host dipengaruhi oleh karakteristik agen, dosis atau banyaknya agen, durasi, masa prepatogenesis, reaksi pada jaringan host yang terpapar, dan periode inkubasi. Selanjutnya, lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor iklim, musim, geografis, binatang, tumbuhan, dan sosial ekonomi. Seperti ekonomi yang rendah biasanya lingkungannya yang kumuh, gizi yang lebih kurang, dan ekonomi yang mampu biasanya lingkungannya yang tidak sehat, seperti terkena obesitas, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Nah, sehingga interaksi antara host, agen, dan lingkungan terjadi ketika host terpapar oleh agen, lalu di dalam tubuh telah berkembang biak, lalu menstimulasi tubuh, host mulai terkena sebuah penyakit, dan manifestasi yang muncul. Nah, selanjutnya, riwayat alamiah sebuah penyakit. Riwayat alamiah sebuah penyakit adalah perkembangan penyakit secara alamiah tanpa campur tangan medis, sehingga suatu penyakit muncul secara natural. Nah, tahapan riwayat alamat penyakit sendiri dimulai pada prapatogenesis atau terjadi interaksi antara host atau pejamu, agen, dan lingkungan di luar tubuh, di mana agen masih ada di luar tubuh pejamu dan mengembangkan potensi infektivitasnya sehingga siap menyerang sang pejamu. Lalu tahap kedua yaitu patogenesis, tahap di mana host mulai menunjukkan gejala dan penyakit. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca patogenesis, tahap akhir di mana penyakit muncul hingga akhirnya host sembuh dalam keadaan normal, cacat, atau host mengalami kematian. Dan yang terakhir, riwayat alamiah penyakit memiliki manfaat yang signifikan terhadap diagnosis, pengobatan, dan tindakan sebuah penyakit. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.